Kalau Indonesia dipecah belah, terjadi perang saudara, apa yang terjadi di dunia? Coba, pernah berpikir nggak? Kenapa yang terjadi? Yang rugi siapa? We are the unknown. We're just a regular people. We will talk about hot topics, social economy, politics, history. If you think this is valuable to you and your friend, it would be great to make more. Everybody has the story to tell. Jadi kalau ada bicara kita mau memecah belah apa sebagainya, siapa yang mau memecah belah? Karena kamu nggak mengerti, untuk Indonesia itu sangat strategis. Saya kasih contoh, ya, biar kalian tahu. Kalau Indonesia dipecah belah, terjadi perang saudara, apa yang terjadi di dunia? Coba, pernah berpikir nggak? Kenapa yang terjadi? Yang rugi siapa? Indonesia. Memang Indonesia udah rugi, udah pasti kan pecah belah. Siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Dunia. Kenapa? Jalur ekonomi dunia itu lewat Indonesia. Emang lewat Hong Kong? Enggak. Emang lewat Soviet Union, lewat Rusia sana? Enggak. Karena 90% perdagangan dunia itu lewat laut. Nah, untuk melewati laut itu harus lewat negara seperti Indonesia. Itu perdagangan dunia. Itu sudah terjadi 500 tahun. Jadi kita punya negara ini yang sekarang kita klaim dari Sabang sampai Merauke ini, ya, itu negara strategis. Jadi nggak boleh. Ya nggak boleh. Pecah. Kalau pecah, yang terjadi adalah apa? Ekonomi ambruk di dunia. Yang namanya Australia, yang namanya Malaysia, Singapura, itu orang Indonesia itu pada saat itu, pada saat sekarang apalagi, berapa juta? 276 juta. 270. Nggak usah banyak-banyak. Yang mengungsi ke Australia aja 2 juta aja sudah selesai itu Australia. Selesai. Apalagi Singapura, nggak usah banyak-banyak. 300.000 orang aja dari Bangka Belitung, dari Jakarta itu masuk ke Singapura. Kalau dari Medan, dari Aceh itu datang ke Penang, ya, ke Johor. 200.000 ke Singapura. 3 juta saja ke Malaysia. Ya, sisanya yang orang-orang di Kalimantan itu nyebrang ke Kuching, ya, ke Sabah, Sarawak. Selesai negara mereka. Selesai. Itu tanpa perang pun Indonesia itu sudah bisa menaklukkan mereka. Jadi dengan pengungsi. Jadi semua di sekitar Indonesia berkepentingan agar Indonesia tetap damai berarti ya? Iya dong. Apalagi Amerika. Karena yang sponsornya itu, kalau kamu belajar sejarah KMB, kalau kamu nggak tahu KMB ya silakan baca kembali. Konferensi Meja Bundar. Iya. Yang tanda tangan itu Bapak Hatta sama Pak Sri Sultan Hamengkubuwono. Di situ ada sponsor-sponsornya. Salah satunya adalah Amerika. Sponsor apa? Sponsor untuk kemerdekaan Indonesia. Supaya Indonesia itu merdeka jadi bangsa sendiri. Walaupun dia menunggak utang pembangunan yang sudah dibangun oleh kerajaan Belanda kepada India Belanda, yang dibilang Indice Hollander itu, yaitu Indonesia. Walaupun menerima hutang itu, Indonesia tetap bisa mengambil. Karena apa? Karena kita mendapat dana dari Marshall Plan. Nah, Marshall Plan itu dari mana dapatnya? Dari Amerika, karena Amerika menang Perang Dunia Kedua. Nah, itu yang saya katakan. Imperatif, sudah sangat penting. Itu Indonesia itu tidak boleh terpecah. Karena terpecah belah, terjadi perang saudara aja di Indonesia. Itu akan mengguncangkan dunia. Crimea yang dijajah, dicaplok sama Rusia oleh dari Ukraina saja sudah mengguncangkan dunia. Apalagi Indonesia. Israel itu yang kecil, yang penduduknya cuma berapa juta, dengan orang Palestina yang kecil lah penduduknya. Dibandingin Indonesia yang pada saat itu 78 juta. Sekarang 170 juta, sekarang 200 berapa? 270 270 juta.
Kamu mau bilang Amerika mau bikin Indonesia pecah belah, itu kebodohan apa? Itu sekolah di mana pemikiran kayak gitu? Gak make sense bagi satu negara yang seperti Indonesia. Justru Indonesia sekarang ini dipegang oleh Bapak Jokowi yang dipercaya di dunia memegang presidensial G20, walaupun sekarang sudah diberikan kepada India. Itu lihat pembangunan Indonesia, itu hak kehormatan. Jadi negara Indonesia itu harus jadi leading, jadi pekerja, membantu yang lemah, bukan jadi seperti anak yang bungsu yang minta duit melulu, minta bantuan melulu. Itu seperti Argentina, sekarang Rusia itu minta duit melulu kemana-mana. Itu lihat Rusia, untuk bawa senjatanya aja dia nggak punya, udah kehabisan. Bayangin negara yang dikatakan negara nomor 3 di dunia, nomor 2 di dunia, adidaya katanya, nggak punya senjata, nggak punya uang, habis uangnya. Tapi kekayaan presidennya itu bilioner semua, bilioner di dunia itu adanya yang 100 besar di dunia itu mungkin 30 itu di sana semua. Gak bisa kita kehidupan kayak begitu. Makanya kalau dikatakan di Indonesia, ada yang mengatakan bahwa ada Amerika mau merusak Indonesia, itu sekolahnya di mana? Ayo kita buka-bukaan. Mari kita secara jujur mengatakan kenapa yang terjadi. Kenapa banyak kita merasa untuk intervensi ke Indonesia. Seperti Jokowi itu, kemana-mana itu dikawal. Dikawal oleh Amerika. Kenapa begitu? Ada pesawat-pesawat drone-nya, ada pesawat-pesawatnya. Ya karena dia itu presiden G20. Oh, kenapa? Indonesia itu selalu dikawal. Karena apa? Karena kita daerah yang strategis. Coba kalau ada orang jahat. Dikawal oleh? Makanya kalau dibilangnya Selat Malaka, Selat Cina Selatan, Selat Lombok, Selat Bali, Laut India, ya kan, Laut Sulawesi, daerah perairan Papua, itu semua dikawal oleh Amerika. Bahkan sekarang Amerika itu memiliki dua kapal induknya. Belum pernah terjadi in the last 20 years. Di daerah perairan kita ini. Indonesia? Iya, 2. Itu menjaga siapa? Menjaga supaya orang-orang yang katanya tidak mendapatkan dana ini mencoba mau mensabotase Indonesia. Oleh karena itu ada yang gambarnya hantu-hantu itu, Densus itu disekolahkan itu untuk mencari mereka. Kita nggak perlu datang ke Indonesia. Kita sudah punya, Indonesia sudah punya pasukan-pasukan khusus untuk cari-cari orang-orang yang jahat-jahat ini. Jadi politisi-politisi yang pecundang itu, maaf ini saya katakan, mengatakan bahwa Amerika memecah belah itu orangnya yang nggak terima duit, nggak dapat duit, tersinggung, nggak dapat duit, nggak dapat dari Amerika, nggak dapat uang proyek. Karena setiap tahun itu kita ada yang dibilangnya, banyak orang nggak mengerti, pemerintah Amerika itu ada 2, pemerintah Kongres dananya dari pemerintah yang dibilangnya presidensial, itu seperti US Embassy itu ya kan, kedutaan-kedutaan besar itu masuknya di kepresidensial. Tapi kalau Kongres itu lain. Jadi appropriate money-nya, pembagian dananya itu sudah ditentukan oleh Kongres. Jadi Kongres ada bagi-bagi juga buat Indonesia? Harus. Kenapa begitu? Itu sudah perjanjian lamanya. Dengan Indonesia? Dengan seluruh dunia. Oh, okay. Ya cuma kalau negara-negara yang sudah cukup, ya kan, seperti South Korea, Taiwan, ya uangnya nggak sebanyak, mereka mesti membagikan kepada negara-negara yang membutuhkan. LSM Indonesia atau calon gubernur Indonesia bisa minta uang sumbangan ke, ya bisa, ke Amerika, ke bisa, Kongres. mau minta apa juga bisa, kan lewat Kongres, bukan lewat pemerintah Jokowi. Nggak ada urusannya dengan Jokowi. Jadi yang diberitakan bahwa orang PKS
ketemu Amerika, dukung Amerika, itu maksudnya itu pada minta dana Wah. semua itu orang-orang itu. Pemerintah Amerika dukung siapa saja yang mau membangun. Oke. Dulu Partai Demokrat bilangnya, aku mau bangun Indonesia. Ternyata apa? Apa yang terjadi dengan Partai Demokrat? No to corruption. Katakan tidak pada korupsi. Iya, katakan tidak kepada korupsi. Ternyata mereka pelawak semua, masuk penjara semua itu. Makanya dikatakan, you say what you need to say, you mean what you need to say. Katakan apa yang kamu inginkan, itu sesuai dengan kelakuan kamu. Oleh karena itu nanti kita singgung, kenapa orang-orang yang gajinya 10 juta, 20 juta, punya kekayaan kayak Oh ya, milioner. itu nanti aja. Ya itu nanti kita bicarakan. Ya kan orang-orang katanya ada elit partai lah. Sejak kapan kita punya elit partai? Itu. Jadi mohon maaf kepada para pecundang yang proposalnya tidak diterima. Jangan marah. Tidak usahlah kalian membuat narasi-narasi untuk menakut-nakuti orang-orang yang tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, yaitu ancaman asing, ancaman asing. Gak usahlah. Indonesia itu dari zaman Majapahit itu sudah terbuka kehidupannya, sudah tahu kok mana yang jahat, mana yang baik. Kita sudah berpengalaman ya. Stay humble. This is Jack. I'm talking about Indonesia today. So please jangan tersinggung ya.